itu tandanya kita tidak disenangi oleh lingkungan kita. Berarti pastikan kita diterima dulu, lalu berperilakulah, kemudian kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Apa yang dilakukan kalau begitu? Kita mengerti bagaimana kondisi orang lain, baru kita akan dimengerti. Biasanya kita menuntut kita tuh dimengerti terlebih dahulu sebelum kita mengerti orang lain. Padahal rumusnya adalah ketika kita ingin menjadi pribadi yang disenangi, yuk kita cek rumusnya. Begini. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman setia yang terus setia menemani kita semua di satu program dan acara yang dipersembahkan oleh PT SBCR Surabraja. Mireng, midang bareng Bang Hak, jadi lebih baik. Sahabat-sahabat yang istimewa, dalam berinteraksi sosial, kita kadang menemukan banyak sekali orang atau kelompok atau komunitas yang berbeda. Berbeda prinsip, berbeda pandangan, dan berbeda kepribadian. Dan kita kadang sulit sekali untuk membersamai mereka. Nah, tema pada malam hari ini kita akan bahas menjadi pribadi yang disenangi. Seperti apa penjelasannya, kita undang saja motivator sekaligus tuan rumah dari Midang Bareng Bang Hak. Bang Hak. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas tentang bagaimana menjadi pribadi yang disenangi. Pada prinsipnya, kepribadian itu seperti topeng. Ya, jadi bisa berubah-ubah, bisa berganti-ganti. Satu contoh begini, karena tuntutan profesi, seseorang harus bisa senyum, harus ramah, harus bisa duduk manis, sabar, karena dia sebagai customer service. Meskipun di rumahnya rewel, ya kan? Meskipun sama anaknya galak, tetapi karena tuntutan profesi, kepribadiannya harus tampil menawan ketika harus berhadapan dengan konsumen. Itu namanya kepribadian. Berbeda dengan karakter. Kepribadian bisa kita ganti kapanpun. Sehingga ada orang yang ketika kepribadiannya double gitu ya, berganti-ganti. It's okay, gak masalah. Karena pada prinsipnya ketika menghadapi satu orang, kita harus mencoba bisa beradaptasi dengan kepribadian yang berbeda. Satu contoh, saya berhadapan dengan orang yang pemarah. Maka ketika saya bisa disenangi oleh dia adalah saya harus mengerti perasaannya. Kalau kita tidak mengerti perasaannya, maka kita akan mencoba menjauh. Dan kita tidak menjadi pribadi yang disenangi. Justru ketika kita hadir di hadapan mereka, di tengah-tengah mereka orang yang sedang marah, bagaimana caranya kita bisa menenangkan hatinya. Itu sehingga kita bisa menjadi pribadi yang disenangi. Kepada orang yang cenderung pendiam, bagaimana kemudian kita tampil menyenangkan perasaannya sehingga muncul gairahnya dalam kehidupan. Jadi pribadi yang menyenangkan adalah bukan pribadi yang menjadi dirinya paling senang. Tetapi pribadi yang menyenangkan adalah pribadi yang bisa mengerti orang lain, bisa memahami orang lain, sehingga dirinya bisa diterima dalam keadaan bagaimanapun. Sehingga ketika dia hadir dalam keadaan sepi jadi rame. Ketika dalam keadaan rame bisa menenangkan. Itu pribadi yang disenangi. Semoga pada malam hari ini kita bisa mengambil inspirasi, dan kita bisa mendapatkan begitu banyak edukasi dan menjadi solusi dari setiap keadaan kehidupan kita sehari-hari. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak. Ini ada pertanyaan nih Bang. Ya. Jadi kalau kita ingin disenangi itu kan kalau orangnya pendiam begitu Bang. Betul. Sulit sekali begitu untuk mengetahui orang lain, ingin diterima oleh orang lain. Bagaimana menjadi orang yang menyenangkan itu Bang? Bagaimana menjadi orang yang menyenangkan? Iya. Gitu. Yang pertama, ketika kita ingin disenangi oleh orang lain, pastikan kehadiran kita bisa diterima terlebih dahulu. Oke, jadi sebelum kita disenangi,
pastikan kehadiran kita diterima. Kalau kita sudah tidak bisa diterima, apalagi mau disenangi. Ya, jadi kecenderungan kita adalah menerima orang yang satu level pemikiran sama kita, satu pemahaman sama kita. Jadi pastikan kalau kita hadir sama orang-orang yang suka pakaian loreng-loreng misalnya, ya pakaian kita juga loreng-loreng gitu. Jangan polos, nanti kita seperti orang yang tersendiri dan itu gak diterima berarti. Kehadiran kita ketika akan diterima berarti sudah menjadi bagian dari komunitas itu. Nah, kalau kita sudah menjadi bagian orang yang diterima dalam komunitas, pastikan langkah berikutnya kita bisa dipercaya oleh komunitas itu. Kalau sudah dipercaya, maka kita akan disenangi, kehadiran kita ditunggu-tunggu, hilangnya kita ditanyakan. Kalau sekarang kan berbeda, hilangnya kita disyukuri, keberadaan kita dikhawatirkan kehadirannya gitu. Jangan-jangan datang. Begitu nggak datang, alhamdulillah nggak datang gitu ya. Nah, itu tandanya kita tidak disenangi oleh lingkungan kita. Berarti pastikan kita diterima dulu, lalu berperilakulah. Kemudian kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Apa yang dilakukan kalau begitu? Kita mengerti bagaimana kondisi orang lain, baru kita akan dimengerti. Biasanya kita menuntut kita tuh dimengerti terlebih dahulu sebelum kita mengerti orang lain. Padahal rumusnya adalah ketika kita ingin menjadi pribadi yang disenangi, yuk kita cek rumusnya. Begini, kalau kita berhadapan dengan lingkungan di sekitar kita, ini si A sama si B. Apapun, kalau kita ingin disenangi, berarti reaksi siapa tuh menyenangi kita? Reaksi orang lain kan? Bagaimana reaksi orang lain menyenangi kita? Berarti saya akan bertindak sesuatu yang relevan dengan dia, yang sesuai dengan dia, yang dia pahami, yang dia maui. Sehingga keberadaan kita itu betul-betul bisa disenangi. Ini yang kadang-kadang lupa. Kita tampil egois, pokoknya ini saya, ini diri saya. Hingga ketika mengatakan ini diri saya nggak mau dengan orang lain, bodo amat dengan orang lain, akibatnya orang lain juga sulit untuk menerima kehadirannya. So, kalau begitu ketika kita ingin disenangi oleh orang lain, pastikan kita pahami apa yang dibutuhkan orang lain. Selama kita paham atas orang lain, kita mengerti apa orang lain butuhkan, maka insya Allah mereka akan mengerti dan memahami kita. Sehingga pada gilirannya kita bisa menjadi pribadi yang disenangi. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak. Di pernyataan yang pertama kita sudah dapat poin, sudah dapat substansi bahwa ketika kita ingin disenangi oleh orang lain harus paham orang lain, kemudian diterima orang lain sampai kemudian dipercaya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Midang bareng Bang Hak menjadi lebih baik.